Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian, juga narasumber kita. Ada Bang Rival. Baik, Bang, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Mercu Bakti Jaya ingin tujuan untuk bertanya-tanya, berbincang atau wawancara Bang mengenai perihal perawat home care. Jadi, mungkin kita langsung saja ya Bang. Nanti yang akan dipandu mungkin oleh rekan saya itu Eca. Pada Eca mungkin dipersilakan. Baik, terima kasih Nanta. Izin nih Bang Rival, mau tanya-tanya tentang perawat home care. Sebelumnya boleh dikenalin dulu Bang Rival ini siapa namanya, mungkin panggilan, domisili, sampai prosesnya jadi perawat home care. Baik, sebelumnya terima kasih ya Ica atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rival Andika. Saya lulusan dari D3 Keperawatan Akper IPTK Solo dan sekarang saya bekerja di yayasan ini. Mirror nggak tulisannya? Mirror, Bang. Ini namanya Hasana Home Care. Nah, saya sudah bekerja di sini selama 2 tahun dari lulus. Sekarang jabatan saya di sini sebagai koordinator lapangan. Jadi apa nih yang pengen Eca tahu terkait seputar home care? Apa dulu yang ingin ditanya? Mungkin bisa dari gimana nih proses Bang Rival sampai bisa kerja jadi perawat home care. Ya, kalau untuk pertama kali pas waktu lulus ya ini Hasan Home Care ini kan sebuah apa ya istilahnya kayak lembaga, bisa disebut lembaga, yayasan boleh juga. Tetapi yang intinya Hasan Home Care ini tetap di atas izin praktik perawat. Jatuhnya tetap praktik perawat gitu. Jadi dia buka loker, butuh pelaksana selama 1 tahun. Abang di sini sebagai pelaksana home care ke rumah, melakukan asuhan keperawatan ataupun tindak-tindakan medis eh, yang didelegasikan oleh dokter gitu. Seperti kayak menginfus, pemasangan NGT, kateter itu berdasarkan pendelegasian tugas gitu. Selanjutnya untuk sebenarnya kalau mau jadi perawat home care ya, sebenarnya intinya SIPP sih. Ada dua pilihan nih sebenarnya. Yang pertama, join ke praktik mandiri seperti seperti ini. Mungkin kalau di Padang eh, ada banyak ya juga lembaga-lembaganya. Tapi di sini sendiri Hasan Home Care itu yang punya praktik mandirinya atas izin Nurse Ankis namanya, begitu. Jadi untuk prosesnya sebenarnya sama seperti bikin praktik mandiri. Yang pertama, itu misalkan nanti adik-adik S1 apa D3? S1, Bang. Satu Bang. Oh, setelah lulus S1 ini kan ambil nurse, lulus nurse nanti kan ada UKOM ya. Nah, setelah UKOM ada nanti mengurus SIPP untuk melakukan diri. Tanpa praktik kita juga sudah bisa sebenarnya melaksanakan home care, tapi harus ada SIPP begitu. Jadi SIPP dan STR itu harus barengan diurus. Sudah ready gitu ya. Nanti takutnya pada saat kita melakukan asuhan keperawatan, kita kan melakukannya secara mandiri ya di rumah. Kalau di rumah sakit kan beda, kita bekerja secara tim. Ada dokter, ada perawat senior, ada perawat PK 1, 2, dan kalau kita melakukan ini kan kita mandiri. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang berurusan dengan hukum, itu SIPP dan STR kita dipertanyakan. Kalau sekarang kan STR seumur hidup ya. Nah, tetapi yang penggantinya itu adalah SIPP paling 5 tahun. Begitu.
Jadi SP intinya untuk melakukan home care mandiri begitu. Baik, Bang Rival. Selanjutnya, teman-teman ada yang mau nanya nih, kayak ada gak sih pelatihan atau sertifikasi yang udah Bang Rival eh, ikut sertifikasi atau pelatihan-pelatihan gitu? Sebenarnya kalau secara umum nggak ada harus untuk terjun ke home care harus ada sertifikat ini itu nggak ada. Itu sebenarnya lebih ke eh, pribadi masing-masing atau ingin tambah ilmu boleh juga. Tapi kalau di rumah sakit kan misalkan untuk masuk ke ruangan ini harus ada sertifikasi ini begitu. Kalau masuk ke ruangan ICU harus ada pelatihan ICU dasar begitu contohnya. Tapi kalau untuk komunikasi sendiri tidak ada sebenarnya. Tapi untuk abang pribadi, abang punya dua pelatihan. Yang pertama itu BTCLS, Basic Cardiac Trauma Life Support, sama pelatihan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang relevan untuk home care. Soalnya kalau untuk BTCLS itu kan sebenarnya untuk semua perawat memang harus punya ya sekarang. Tapi kalau untuk yang relevan untuk home care itu pelatihan pemenuhan kebutuhan dasar sih. Wah, makasih ya Bang, pengalamannya bagus-bagus. Eca gimana nih, masih mau lanjut bertanya atau ada dari teman-teman yang lain yang mau bertanya habis? Mungkin kita kasih gak sih ke teman-teman yang lain ada yang mau nanya atau enggak nih tentang pengalaman-pengalaman Bang Rival di home care ini. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain soal perawat home care? Atau Anta nih Bang, Anta mau tanya, gimana sih pengalaman Bang pertama kali saat ngerawat pasien pas di rumah gitu? Pas di rumah. Ini cerita yang pertama kali berarti ya Anta ya. Yang pertama Iya kali Bang. itu di tahun 2022 akhir. Karena waktu awal masuk ke sini ke Hasan Home Care ini ada pelatihan sedikit, yang pelatihan pemenuhan kebutuhan dasar itu. Nah, itu abang pertama kali dapat pasien di Padang. Nah, jadi kondisinya waktu itu pasiennya CKD. Nah, eh, awalnya kalau untuk proses dapatnya pasien ini karena pasiennya kan yang hubungi yayasan. Nah, jadi nanti yayasan yang nunjuk siapa yang harus ke sana. Nah, waktu awal ke sana sih agak kaget ya waktu pertama kali megang pasien pertama kali. Waktu itu pasiennya juga terpasang kateter, eh, juga terpasang NGT karena gangguan refleks pengenalan juga. Tantangannya sih waktu itu karena mandiri ya, harus apa-apa harus sendiri. Kalau di rumah sakit sih enak ya kerjanya tim. Agak shock culture sih waktu itu karena pertama kali kan dapat juga langsung pasien yang CKD gitu. Harus monitor balance cairannya juga, harus hitung IWL-nya juga, intake output cairannya harus diperhatikan juga. Terus harus pintar-pintar juga sih cari-cari referensi kalau pasien CKD ini harus apa yang harus eh, difokuskan begitu. Itu sih waktu pertama kali. Cuman shock aja kerja secara sendiri gitu kan. Agak culture shock gitu ya Bang. Eh, Satu lagi Bang, Anta mau tanya nih. Kira-kira dari semua pengalaman yang pernah Bang lewatin, nah udah Bang jalanin juga sebagai perawat home care, kira-kira eh, apa yang paling berkesan dari semua yang sudah pasien-pasien yang udah Bang rawat? Kesannya eh nggak yang berkesan nggak tahu Sinta, tapi ini satu sih cuman yang agak kaget ya selama Bang Home Care ini. ih, eh, Satu anak dua orang tua bisa ngurus 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa ngurus satu orang tua. Itu sih. Iya,
Berarti peribahasa-peribahasa tuh betul ya Bang? Ada. Kalau home care nampak itu. Coba lah. Oke, makasih Bang Rival. Ada nggak Bang Rival tips atau triks atau pesan-pesan mana tahu ke depannya kami ada yang jadi bangker. Eh, Kalau untuk jadi ini pilihan ya. Kalau untuk sebenarnya di rumah sakit gimana sih gaji perawat gitu. Untung-untungan dapat yang rumah sakit besar, BUMN besar atau CPNS gitu. Tapi kan peluangnya tidak terlalu besar. Jadi kalau bisa nanti dapat dapat cekeran home care. Home care ini sebenarnya cekeran. Kalau dapat dinas di rumah sakit, dapat home care ini cekeran berarti ya. Tapi kalau untuk adik-adik menjadikan pilihan, mungkin untuk karir sih nggak terlalu signifikan ya kalau di home care. Soalnya mulai dari kalau di keperawatan kan ada PK yang namanya. Kalau adik-adik turun ke rumah sakit, nanti jatuhnya PK perawat klinis itu kan ada jenjangnya. Ada PK 1, ada pra PK, PK 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk kita dapat mengambil jenjang PK itu tidak bisa dapat dari home care. Itu kita di rumah sakit dapatnya. Kalau untuk jenjang karir sebenarnya kalau di home care kecil ya, kecil untuk kemungkinan. Untuk di rumah sakit tentu lebih jelas ada jenjang klinis kita. Tapi kalau untuk di home care itu tidak ada. Nanti itu pilihan saja untuk adik-adik. Kalau di rumah sakit mungkin gajinya relatif lebih rendah. Tapi untuk di home care itu benefitnya lumayan gitu. Oke, makasih Bang Rival, kesan-kesan, pesan-pesannya juga. Nah, teman-teman gimana nih? Ada yang mau ditanyain atau rasanya udah cukup untuk sesi kita diskusi sama Bang Rival, sesi wawancara kita pada Bang Rival? Kira-kira ada nggak yang masih mau ditanyain? Mungkin antara saya cukup ya teman-teman, karena udah banyak sekali pengalaman juga, kesan-pesan juga dari Bang Rival. Nah, makasih ya Bang Rival udah luangin waktu untuk kami bisa diskusi, cerita-cerita juga, tanya-tanya Hmm. juga soal pengalaman Bang Rival. Mungkin mengganggu juga waktu istirahatnya malam hari. Kalau salah kata mungkin Anta dan teman-teman, mewakili teman-teman, mohon maaf eh, kalau ada salah kata. Nah, mungkin sekian untuk pertemuan kita, sesi diskusi sama wawancaranya sama Bang Rival malam ini. Mungkin kalau ada waktu atau ada kesempatan lain kami ingin tanya-tanya, mungkin boleh WA Bang atau tanya-tanya ke Abang mungkin ya Bang. Boleh, boleh. Oke, makasih Bang Rival. Mungkin nanti tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.